Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalve, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama lengkap saya Maria Sonyanti Muga, biasa dipanggil Sonia, NIM 22071070003, program studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk ujian tengah semester Bahasa Indonesia dan juga sebagai bahan edukasi untuk kita semua. Ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, implementasi fungsi tanda baca dalam kalimat. Yang kedua, implementasi fungsi huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, analisis penggunaan kata. Kita masuk pada poin yang pertama, yakni implementasi fungsi tanda baca dalam kalimat. Ada 15 tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Fungsi dari tanda baca titik yakni untuk mengakhiri suatu kalimat. Contoh, danau itu berwarna biru, titik. Kedua, tanda baca koma. Fungsi dari tanda baca koma ini yakni digunakan di tengah kalimat. Contoh, Sonia membeli gula, koma, kopi, koma, dan sayur di pasar. Tiga, tanda baca tanya. Fungsi dari tanda baca tanya ini ialah digunakan pada akhir kalimat tanya yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, sejak kapan mereka pergi ke Sumba? Tanda tanya. 4. Tanda baca seru. Fungsi dari tanda baca seru ini digunakan pada kalimat perintah. Contoh, tolong tutup pintu itu. Tanda seru. 5. Tanda baca titik koma. Fungsi dari tanda baca titik koma ini ialah untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga, titik. 6. Tanda baca titik 2. Fungsi dari tanda baca titik 2 ini digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan. Contoh, kita memerlukan perlengkapan memasak, titik 2, wajan, koma, spatula, koma, panci, dan penyaring, titik. 7. Tanda baca hubung. Fungsi dari tanda baca hubung ini ialah untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, dan juga tanda baca hubung ini digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh ialah anak-anak, anak, kata hubung anak, titik. Tanda baca pisah. Tanda baca pisah ini berfungsi sebagai membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contoh, peraturan di Indonesia, tanda pisah, saya sangat ragu, tanda pisah, dapat ditegakkan oleh penegak hukum yang anti terhadap segala bentuk penyuapan, tanda titik. 9. Tanda elipsis atau tanda titik-titik. Fungsi dari tanda baca elipsis atau titik-titik ini ialah menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Tanda elipsis ini digunakan juga untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan, tanda elipsis atau tanda titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut, titik. 10. Tanda baca kurung. Fungsi dari tanda baca kurung ini ialah untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang biasa digunakan untuk menjelaskan singkatan. Contoh, penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan EYD, buka kurung, ejaan yang disempurnakan, tutup kurung, titik. Yang ke-11, tanda baca kurung siku. Fungsi dari tanda baca kurung siku ini ialah mengapiti huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan kesalahan
atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh, penggunaan bahasa dalam penggunaan tugas akhir harus sesuai tanda kurung siku dengan tanda tutup kurung siku kaidah bahasa Indonesia titik. Yang ke-12, tanda baca petik 2. Fungsi dari tanda baca petik 2 ini ialah sebagai pengapit petikan langsung dari pembicara dalam naskah atau bahan tertulis. Contoh, tanda petik 2, aku sangat lelah, tanda petik 2, ucap pangeran. Yang ke-13, tanda baca petik tunggal. Fungsi dari tanda baca petik tunggal ini ialah untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanda petik 2, waktu membuka pintu depan, ku dengar teriak anakku, petik tunggal, bapak sudah pulang, petik tunggal lagi, dan rasa letih lenyap seketika, petik 2, ujar Pak Muhammad, titik. Ke-14, tanda baca garis miring. Fungsi dari tanda baca garis miring ini ialah dipakai dalam surat dan nomor pada kalimat penanda masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contoh, tahun ajaran 2022 garis miring 2023 titik. Tanda baca apostrof. Fungsi dari tanda baca apostrof ini ialah menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, 16 Oktober, tanda apostrof 22 titik. R menggunakan huruf kapital. Yang kedua, fungsi huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang atau julukan. Contoh, nama kakakku adalah Elias Elfridus. Kata Elias, E menggunakan huruf kapital, juga kata Elfridus, A menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai untuk pertama nama Tuhan, nama agama, nama kitab suci. Contoh, selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini merujuk pada kata Tuhan. Nah, huruf T yaitu menggunakan huruf kapital. Yang keempat, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Nah, di sini ada kata Sultan, S menggunakan S kapital. Yang kelima, fungsi huruf kapital sebagai huruf pertama unsur gelar untuk sapaan. Contoh, selamat pagi, dokter. Jadi sapaan di sini selamat pagi, S menggunakan huruf kapital dan juga P menggunakan huruf kapital dan merujuk pada dokter yang di sini adalah gelar, dan di sini kata dokter atau kata dokter sendiri D menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf miring. Di sini saya juga menjelaskan fungsi dari huruf miring itu seperti apa dan juga contoh-contohnya. Yang pertama, fungsi huruf miring sebagai tulisan nama buku, majalah, dan surat kabar di dalam kutipan tulisan. Contoh, buku sejarah Indonesia. Yang kedua, ditulis untuk mengkhususkan huruf. Contoh, dengan tujuan menegaskan atau mengkhususkan suatu huruf bagian kata-kata atau kelompok. Jadi, fungsi huruf miring yang terakhir. Huruf miring digunakan untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah. Huruf miring digunakan untuk menulis judul sumber rujukan yang terdapat dalam daftar pustaka pada sebuah karya ilmiah. Terlihat bahwa contohnya Sudayana Adiputra 2002
kedua ada kata jam, dan jam menunjukkan masa atau jangka waktu. Contoh, Kang Dewi membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Yang kedua ada kata pukul. Kata pukul itu menunjukkan saat atau waktu. Contohnya, saat PPKM, semua toko ditutup pukul 21.00 WIB. Yang ketiga, kata semua dan seluruh. Semua adalah setiap anggota terkena atau termasuk dalam hitungan dan menekan pada jumlah yang banyak. Contoh, semua ruangan akan dibersihkan dan dicat lagi. Kalau seluruh adalah setiap anggota termasuk dalam hitungan, tetapi dalam satu pengertian kelompok saja. Contohnya, seluruh tubuh terkena perubahan minyak. Pada kata adalah, ialah, dan yang pertama adalah yang digunakan untuk mendefinisikan kata benda. Contoh, bayang adalah sayuran kaya akan antioksidan. Yang kedua, merupakan ini lebih mendefinisikan pada rupa dan wujud. Contoh, formasi barisan itu merupakan lambang dari pohon. Yang ketiga, ialah ini menunjukkan penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal pertama. Contohnya, untuk mencegah penyebaran corona, hal yang wajib diperhatikan ialah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kelima, ada kata yaitu menunjukkan partikel penghubung yang berfungsi untuk menguraikan keterangan sebuah kalimat. Contoh, nenek Ami diantar oleh kedua cucunya, yaitu Eci dan Fami. Yang kedua, kata yakni digunakan untuk merinci kekurangan kalimat. Contoh, 3 cabang olahraga yang akan dilombakan yakni basket, futsal, dan karate. Sekian.